Hai hai hai, welcome to Kantong Pengetahuan. Wadah berbagi pengetahuan, informasi, dan fakta untuk menambah wawasan. PBB. Dari antara kita, mungkin ada yang belum pernah mendengar, sekadar pernah mendengar, atau bahkan sudah memahami terminologi tersebut. So, tanpa berlama-lama lagi, let's jump to the discussion. Berbicara tentang latar belakang didirikannya PBB, maka erat kaitannya akan peristiwa kelam sejarah Perang Dunia Kedua. Kala itu, kondisi negara-negara dalam kehancuran, jutaan orang tewas, kerusakan bangunan, kemerosotan ekonomi, pelanggaran HAM, dan berbagai dampak negatif lain jelas menggambarkan betapa sadis dan buruknya imbas dari perang itu sendiri. Untuk menjawab situasi tersebut, maka negara-negara bersepakat mendirikan PBB sebagai sebuah harapan baru, di mana akan terciptanya dunia baru yang damai, tentram, dan harmoni. PBB kemudian didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah PBB yang merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dalam bahasa Inggris disebut UN atau United Nations. Lalu, apa itu PBB? PBB adalah sebuah organisasi internasional terbesar yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di dunia. Biasanya, setiap negara akan diwakilkan oleh pemerintahnya masing-masing. Sejatinya tujuan PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Karakter ini juga sesuai dengan piagam PBB dan tidak mengalami perubahan. Beranjak dari tujuan awal tersebut, PBB kemudian semakin berkembang dan berinovasi. PBB juga diberikan mandat untuk menangani tugas-tugas baru yang memang belum ditentukan ketika awal dibentuk. Mengingat dunia semakin berkembang sehingga membutuhkan inovasi. Dan saat ini PBB bergerak di 5 tugas utama, yakni 1. Maintain international security and peace, atau menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 2. Protect human rights, atau melindungi hak asasi manusia. 3. Deliver humanitarian aid, atau memberikan bantuan kemanusiaan. 4. Support sustainable development and climate action, atau mendukung pembangunan berkelanjutan dan aksi perubahan iklim. 5. Uphold international law, atau menjunjung hukum internasional. Saat dibentuk, PBB sudah beranggotakan 51 negara, dan saat ini anggota PBB sudah berjumlah 193 negara, termasuk Indonesia yang sudah bergabung sejak 28 September 1950 dan resmi menjadi anggota ke-60. Badan-badan PBB. 1. The General Assembly, atau Majelis Umum. Majelis Umum adalah sebuah badan yang berfungsi untuk melakukan musyawarah, membuat kebijakan, dan menjadi wadah bagi perwakilan tiap negara di PBB. Majelis Umum menjadi satu-satunya badan PBB dengan perwakilan universal, sehingga seluruh negara yang menjadi anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Setiap tahunnya, Majelis Umum akan melakukan sesi Majelis Umum tahunan yang dilakukan pada bulan September di Aula Majelis Umum, New York. Di saat itulah akan dibahas isu-isu penting seperti perdamaian dan keamanan, penerimaan anggota baru, masalah anggaran, dan isu lainnya. 2. The Security Council, atau Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ialah badan yang mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Anggotanya berjumlah 15 negara, 5 anggota tetap, dan 10 anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap tersebut adalah Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan 2 tahun oleh Majelis Umum. Salah satunya adalah Indonesia.
Berdasarkan piagam, semua negara anggota berkewajiban untuk mematuhi keputusan Dewan. 3. The Economic and Social Council atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial adalah badan utama yang melakukan koordinasi, tinjauan kebijakan, dialog kebijakan, dan rekomendasi mengenai isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta implementasi tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. 4. The Trusteeship Council atau Dewan Perwalian. Badan ini berfungsi untuk memberikan pengawasan internasional untuk mempersiapkan wilayah-wilayah tertentu yang ingin membentuk pemerintahan sendiri dan kemerdekaannya, dengan anggota Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. 5. The International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Badan ini adalah badan peradilan utama PBB yang terletak di Peace Palace, Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara sesuai dengan hukum internasional. Fungsi lainnya, badan ini juga memberikan pendapat penasehat mengenai permasalahan hukum yang diajukan oleh badan-badan resmi PBB dan badan-badan khusus. Mahkamah Internasional juga berfungsi sesuai dengan statutanya. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 anggota hakim yang dipilih oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum untuk masa jabatan 9 tahun. Keenam, UN Secretariat atau Sekretariat PBB. Sekretariat PBB adalah badan yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan puluhan ribu anggota staf internasional PBB, dengan tugas melaksanakan pekerjaan sehari-hari PBB sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum dan badan-badan utama organisasi lainnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. See you in another video di topik-topik lainnya. Bye-bye!